Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, di depan saya ini udah ada Samsung Galaxy S10 Exynos ya. Ini bekas resmi. Saya beli di OLX di Kota Semarang ya. Soalnya waktu itu butuh cepat buat gantiin Pixel 4a saya yang sudah terjual. Ini dapatnya full set sih, tapi saya kurang paham apakah ini full setnya ori atau OM, tapi kayaknya sih OM ya, karena dari dusnya nggak tahu ya ini OM atau enggak. Nah, kalau headsetnya saya pakai suaranya nggak begitu enak. Ini mereknya AKG. Nah, ini ya mereknya AKG. Dan waktu saya buka itu dia masih ada plastiknya di sini. Udah saya buka plastiknya. Dan ketika saya gunakan ini suaranya masih lebih enakan ini nih, 4Live TWS yang harga murah banget ini. Blackstone. Oke, itu kelengkapan yang saya dapatkan. Saya dapat di angka 3,6 ya, 3,6 sekian lah. Ditambah ongkos Gojek dan lain-lainnya. Cukup mahal jadinya ya sebenarnya ya, jadi di 3,7an lah, tapi nggak apa-apa karena saya butuh cepat waktu itu. Selain itu juga saya dapat OTG. Ini OTG-nya ya kayak ecek-ecek sih kalau ini, tapi nggak tahu juga, mungkin di tahun itu build quality-nya emang kayak gini ya. Ya, sejauh ini semua aksesoris ini berfungsi dengan baik ya, tapi chargernya nggak saya pakai. Saya pakai charger ini. Oke, ini cepat banget buat ngecas si Galaxy S10 itu yang baterainya di 3400-an ya mAh. Ya nggak nyampe 2 jam lah, 1 jam 20 menit dari 15% ke 100 itu udah penuh. Oke, sekarang kita bahas unitnya. Di angka segitu untuk HP resmi, saya dapatkan unit yang seperti apa sih? Ya, bisa dibilang ini mulus. Ya, penggunaan lah ya, 90, saya bisa katakan ini 98% up ya. Nggak abal-abal ya, bilang segitu, tapi di bawah itu ya persentasenya. Dan untuk port-portnya juga bekas Type-C-nya tuh nggak seperti bekas yang terlalu sering di charger, nggak ada ngelotok chrome-nya di sini. Lubang jack audionya juga masih cukup bersih. Terus untuk samping-sampingnya juga belum ada chrome yang kayak dent terjatuh atau kena benda tumpul lainnya ya. Ya, sejauh ini masih mulus semua. Terus untuk kamera belakang juga untuk kacanya masih oke. Ini tidak ada yang buram sama sekali. Dan untuk indikator aja, kalau saya putar musik itu saya tutup speakernya itu nggak ada suara yang bocor. Jadi ya bisa dikatakan ini masih segel ya. Ini dibuat di Indonesia, Zen, dan ini Exynos ya, bukan Snapdragon. Kalau dibandingkan dengan Snapdragon itu setara dengan Snapdragon 855. Kalau yang versi Jepangnya itu Snapdragon 855. Oke, kita masukkan lagi. Kalau nggak pakai case itu agak susah megangnya. Nah, ini fingerprintnya dalam layar ya. Kita baca dulu nih spek dari Samsung Galaxy S10. Yang pertama, ini jaringannya masih 4G, keluaran tahun 2019, dengan frame depan belakangnya itu Corning Gorilla Glass 6, yang belakang Gorilla Glass 5, aluminium frame. Ini dual SIM hybrid ya. Kalau mau dual SIM bisa, kalau mau pakai micro SD ya harus single SIM. Ini juga udah IP68 dengan layar Dynamic AMOLED SDR10 6,1 inci, jadi ini di genggaman tuh nggak gede-gede banget. Cuman karena displaynya full layar gini jadi kerasa nyaman aja. Layar tetap kerasa gede, cuman bodinya kecil gitu. Menggunakan chipset Exynos 9820 dengan fabrikasi 8 nanometer. Ini mentok di Android 12 bulan Mei ya. Di punya saya mentok di bulan itu. patch keamanannya dengan One UI 4.1. One UI 4.1 itu sangat nyaman digunakan, seamless dan tidak berat sistemnya. Terus untuk CPU-nya ini octa-core ya, dia sudah menggunakan GPU Mali ya, karena Exynos pakainya Mali, kalau Snapdragon pakainya Adreno. Nah, untuk memorinya ini varian yang saya pakai 8128 ya, ada yang 8512 juga, tapi harganya masih mahal tentunya.
Ada juga yang di bawahnya itu 6128 UFS 2.1 dengan triple kamera nih, ini lengkap nih. Kalau Pixel 4 XL itu kan hanya kamera utama dan kamera tele. Nah ini lengkap nih, ada 3. Ini ada kamera utama, kamera tele, dan juga kamera ultra wide. Jadi sangat-sangat lengkap, dan kalau mau ngambil gambar itu opsinya jadi lebih banyak ya. Ada OIS-nya juga ini, dan surprise-nya itu bisa 4K 60 fps. Nah, itu enak tuh kalau yang mau gambar detail dan bisa slow-mo-an. Untuk ultrawide-nya itu 16 megapiksel f2.2, bisa steady video juga, jadi bisa stabil banget. Nah, untuk selfie kameranya ini kamera depan, nah, coba kita pakai mode terang ya. Nah, itu untuk kamera depan itu 10 megapiksel ya. Tergolong kecil untuk ukuran megapiksel sekarang ini, cuman dengan 10 megapiksel itu juga bisa rekam 4K 60 fps nih, luar biasanya di situ. Masih tersedia lubang jack audio, terus ada NFC juga tentunya karena ini flagship, baterainya di 3400 mAh dengan fast charging 15 watt, USB power delivery 2.0 nih. Jadi kalau yang mantan user Pixel, tinggal chargernya jangan dijual dulu nih, bisa dipakai di sini. Atau kalian kalau punya Google Pixel terus beli HP ini, jadi nggak perlu beli charger lagi, enak, udah pakainya lebih cepat. Terus untuk Antutu-nya itu di versi 7 di 328 ribuan, cuman kalau dites di Antutu yang terbaru, Antutu 9 itu mencapai 500 ribuan. Oke, saya kira cukup ya untuk spesifikasi umumnya seperti itu. Penggunaan HP ini jelas kalau di satu tangan kayak gini enak. Memang agak sulit untuk menjangkau semua layar, tetapi menurut saya ini HP yang paling pas. Bobotnya juga tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Saya kurang suka dengan HP yang terlalu ringan. Saya pernah pegang Sharp Aqua Zero 2, itu HP aneh banget sih menurut saya. Bodinya lebar, besar, tapi entengnya minta ampun, kayak nggak ada isinya. Terus untuk multitasking bagaimana? Jelas sangat lancar ya. Kalau kalian bukan user gaming tentunya ini overkill banget, cuma untuk sosmed. Terus untuk Instagram juga ternyata gambarnya bagus. Ini mungkin karena update Instagramnya sekarang juga sudah lebih baik ya untuk beberapa ponsel Android ya, terutama yang flagship. Jadi kalau kalian mau update Instastory itu ya udah enak dilihat, udah mirip-mirip Google Pixel lah. Nah ini kalau kalian mau lihat, saya udah highlight ya di sini Galaxy S10. Kalian coba bandingin aja dengan beberapa hasil Instastory di Pixelnya, ada beberapa, lumayan banyak sih. Bisa kalian cek kualitasnya seperti apa, nilai sendiri lah. Nah, berikutnya nih kita coba untuk kameranya ya. Nah, untuk kameranya tentu ini kamera utama, ini 12 megapiksel, cepat juga buat ngambil foto, dan enaknya di sini itu saya belum nemuin isu warning panas gitu ya, kayak nggak kayak di HP Sony Xperia yang beberapa tipe flagshipnya itu kalau kelamaan buka kamera, meskipun kalian nggak aktivitas ngefoto atau ngevideo, itu pasti nanti ada notif warning kalau suhunya terlalu panas. Nah, untuk lensa ultrawide-nya ini juga menurut saya keren banget sih. Jadi memang ada distorsi ya di pinggir-pinggir, tapi itu wajar. Cuman kan kalau kita pengen lensa ultrawide itu biasanya objeknya jauh lebih luas, misalnya untuk pemandangan ya gitu. Dan kita bisa foto bareng-bareng. Ini menurut saya sangat membantu sekali. Dan untuk lensa telenya juga keren, ini detail banget lah ya. Untuk fitur kameranya di sini ada lumayan banyak, ada mode Pro-nya juga. Nih, mode Pro kalian bisa atur ISO, shutter speed, terus EV-nya, fokus bisa manual, dan white balance. Jadi ini bisa diatur manual. Enaknya pengaturan manual yang lebih fleksibel kayak gini tuh kalau kalian mau ngambil foto Milky Way misalnya ya, malam gitu, ISO-nya bisa dimentokin ke bawah, shutter speed-nya bisa di paling lambat di angka 30 detik nih. Kalian bisa dapat gambar yang sangat-sangat menarik tentunya. Nah, untuk selain mode manual di sini juga ada, selain mode Pro atau manual ya, di sini juga ada video Pro, ada malam, terus ada gerakan super lambat, gerak lambat, hyperlapse, panorama, video portrait. Sekali pengambilan ini kayak ada video ambil foto, cuman ya kita cobalah, saya belum nyoba aja sebenarnya. Misalnya kayak gini nih. Oh, ini kayak Instagram nih, jadi cuma 15 detik aja videonya, langsung dibatasin. Kalau mau nambah tinggal ditambah nih, plus 5 detik kayak gitu. Jadi kalau mau instan buat Instastory ini bisa.
Tapi fiturnya di sini ya agak tersembunyi di fitur lainnya. Kalau Video Pro gimana? Nah, Video Pro di sini juga bisa nih atur ISO, speed, fokus manual, dan kita bisa milih mic-nya nih. Mau pakai mic yang bawaan atau internal, Omni di sini pakai mic kabel atau headset, atau pakai mic dari Bluetooth atau TWS ya. Itu bisa kalian pilih. Volumenya juga bisa diatur, mau kalian turunin dB-nya atau mau dinaikin. Nih, indikator audionya ada di sini. Ya, untuk fitur ini menurut saya nih cukup lengkap ya, dan cukup mengasihkan. UI-nya ini mirip-mirip ini sih ya, Gcam lah, mirip, saya rasa mirip banget. Nah, kalau untuk pengaturannya ya standar aja, ini bisa diotak-atik lah ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ada HDR juga, mau diaktifin bisa, mau dimatiin juga bisa. Ada stabilisasi video tentunya, ini ada OIS, ada AIS juga. Cukup lengkap di sini. Jadi ya tidak ada masalah untuk foto. Saya rasa kalian bisa explore lebih banyak lagi. Terus scene-nya itu bisa lebih bervariasi dengan 3 lensa yang ada di sini. Terus untuk kamera depannya, sini juga ada modenya nih. Bisa dimundurin dikit. Nah, ini juga bisa rekam untuk Ultra HD 60 fps nih. Ada Full HD 60 fps, Full HD 30 fps, Ultra HD 60 fps, dan 30 fps. Jadi cukup lengkap. Ya, ini sangat-sangat overkill untuk fitur kameranya. Nah, dari beberapa scene foto yang saya ambil, hasil foto malamnya menurut saya juga cakep ya, nggak kalah dari Gcam. Yang unik adalah dari foto siangnya nih, saya ngerasa nggak pindah HP nih setelah dari Pixel 4 XL dan Pixel 4a ya, karakter warnanya itu mirip banget. Mungkin di sini lebih saturasinya lebih sedikit lebih tinggi ya di sini di Samsung S10 ini. Dan yang menarik itu untuk ultrawide-nya nih. Ultrawide-nya juga tajam, gambarnya angle-nya lebih luas. Nih ya. Ini lensa utama. Nah, ini lensa ultrawide-nya bisa dapat angle seluas ini. Ini lensa telenya. Untuk layar ini punya fitur yang cukup banyak ya, karena dia Dynamic AMOLED, dan tentunya layarnya itu di masanya adalah menggunakan panel yang teratas lah ya, terbaik. Di sini untuk tampilan kita bisa atur juga mode gelap dan mode terangnya, tentu saja ada kecerahan adaptif, dan yang menarik di sini adalah untuk menyesuaikan resolusinya nih. Ada Full HD+, ada 2K juga, 4K nih ya malahan ya, 3040 x 1440, terus ada HD+. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, misalnya nih mau main game yang lumayan berat, Genshin Impact misalnya, supaya baterai dan performanya nggak cepat turun, bisa pakai HD+ di sini. Tentunya ini menjadi opsi yang cukup baik ya, mengingat usia HP ini bukan HP yang muda lagi ya, terutama kalau kalian beli second. Tentu saja pengaturan kayak gini itu menjadi opsi buat kita menghemat baterai. Nah, untuk SOT HP ini ya sekalian, udah 1 mingguan ini saya pakai, mentok di 4,5 sampai 5 jam lah. 5 jam tuh udah mentok banget. Dan itu penggunaan normal ya, tanpa gaming. Kalau pakai ngegame ya bisa ngecas 2-3 kali ya. Itu wajar, mirip-mirip dengan Pixel 4 XL. Tipikal HP-HP bekas ya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Di sini ada fitur lainnya juga, ada panel edge di sini ya. Ini misalnya kalian aktifin ini, dari samping sini kalian bisa swipe ya, karena ini layarnya melengkung ya. Di saat itu fitur ini menjadi sebuah gimmick yang ya antara berfungsi atau enggak ya, tapi kadang malah bikin ganggu juga, nggak sengaja ke pencet jadinya nongol sendiri. Tapi ya nggak masalah, adanya fitur ini juga pasti bagi sebagian orang cukup bermanfaat, tapi saya lebih suka mematikannya. Nah, untuk pilihan navigasinya itu bisa kalian pilih ya, ini kan pakai tombol navigasi jadul ya, bisa juga pakai gestur usap kayak gini ya, itu opsi aja. Kalau saya sementara masih suka pakai ini ya, karena ini khasnya Samsung nih kayak gini. Terus selain itu ada untuk sensitivitas sentuhan. Nah, ini juga berfungsi kalau kalian mau pakai screen protector. Dia udah pakai Gorilla Glass 6 memang, cuma kan untuk hati-hati ya, karena pemakaian kita nggak tahu misalnya tiba-tiba jatuh atau apa. Kalau kalian pakai screen protector, ini bisa diaktifin supaya fingerprint dalam layarnya ini bisa tetap berfungsi dengan normal. Nah, itu fungsinya ini ya, sensitivitas sentuhan, bisa ditambahin di sini. Selain itu ada always on display tentu saja. Fitur always on display ini bisa kalian pilih ya, mau ngaktifinnya itu kapan.
di sini ada ketuk untuk tampilkan, misalnya kayak gini nih, pilih. Jadi kalau kita ketuk, nah dia akan tampil nih. Nah, kalau kita pilih yang tampilkan untuk notifikasi baru, opsi ini kalau kita ketuk sekali tetap nyala, cuman hanya untuk fingerprintnya aja. Untuk jam dan kalender di sini nggak mau nyala. Tapi ketika ada notif, misalnya email, WA, atau notif dari aplikasi lain, ini akan kelihatan nyala ya. Jadi saya pilih ini supaya nggak terlalu makan baterai lah intinya. Di sini juga bisa pilih gaya jam, ya sesuaikan dengan selera. Ya untuk fitur kayak gini tentu saja bisa dieksplor sendiri lah ya. Yang jelas ini ada dan kustomisasinya cukup luas, cukup banyak. Selain itu untuk layar saya rasa cukup ya. Jadi warnanya juga oke. Nih kita cari modenya ya, mode hidup atau mode alami. Nah saya nggak begitu suka mode hidupnya ya, kayak saturated banget. Terutama kalau nonton video YouTube tuh kayak di-boost banget warna merahnya, warna birunya. Jadi kurang enak di mata. Kalau saya lebih suka pilih alami. Untuk kualitas AMOLED-nya ini bisa saya katakan masih di atasnya Pixel 4 XL. Untuk Samsung tuh no komplain lah ya untuk layar-layar AMOLED. Hanya saja yang memang penyakit shadow sama green tint-nya itu kerap terjadi sih. Untuk keamanan, selain menggunakan biometrik ya, menggunakan sidik jari tangan, ini juga menyediakan untuk pengenalan wajah, tapi dia hanya menggunakan kamera depannya aja. Nah, kalau di Pixel 4 XL itu kan menggunakan sensor kamera ToF ya, 3D ToF, sehingga meskipun kalian mau buka kuncinya di suasana gelap tanpa lampu sekalipun dia tetap bisa kebuka. Kalau ini kayaknya enggak sih, saya belum coba, karena saya lebih suka pakai biometriknya aja, udah cukup. Oke teman-teman, untuk softwarenya tadi udah saya singgung sedikit ya. Untuk informasi perangkat lunaknya itu mentok di versi Android 12 dengan versi One UI 4.1 ini ketika saya cek update udah nggak ada lagi, dan ini saya update manual melalui Odin ya. Saya sarankan tidak update menggunakan OTA di sini ya. Saya lebih menyarankan kalian update via Odin, nanti di flash keseluruhan. Kalian cari aja tutorialnya, ada banyak di YouTube. Saya juga cari di YouTube ya tutorialnya. Karena nanti akan sangat minim bug ya, karena banyak nih yang update dari Android 9 dia via OTA, adalah berbagai macam masalah kayak dia nggak mau connect internet, sinyalnya kadang agak lemah, dan lain-lain bermacam-macam. Nah kalau via Odin itu lebih minim karena kita udah download file masternya, file instalasi firmware-nya itu secara penuh, jadi pengunduhan dan instalasinya itu nggak terpengaruh oleh jaringan. Itu salah satu tipsnya, saya udah baca-baca di grupnya Samsung, itu yang disarankan. Nah, untuk ngecek baterai memori di sini ada namanya perawatan perangkat ya. Nah, untuk memorinya ini 128 GB, masih tersedia 83,5. Kita coba lihat sistemnya pakainya berapa. 18 GB ya, sistemnya pakai segini nih. Lumayan banyak. Ya namanya juga ya standar lah untuk Android di Pixel 4 XL aja kayaknya sekitar 14-16 GB-an. Untuk memorinya 8 GB, tersedia 2,5 GB. It's okay karena ya di sini juga bisa nambahin ini ya, virtual memory atau apa gitu. Nih, RAM plus. Ini bisa ditambah sampai 8 GB. Ini memakai internal memorinya. Ini kalau kalian butuh ya bisa nih. Tapi saya nggak butuh sih. Toh sekarang juga udah lancar-lancar aja tanpa adanya RAM plus ini. Nah, untuk speakernya bagaimana? Ya, kita coba cek ya. It's where the most advanced cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters because this is the world's first object-based cinematic audio. Ini juga dilengkapi dengan Dolby Atmos. Nih. Jadi nikmat banget kalau kalian mau dengerin musik. Di HP ini udah tersedia fitur adjustment audionya, bisa kalian setting sesuai selera. Mau profil musik, mau movie, atau profil umum atau normal kayak gitu ya. Performa gaming. Oke, di HP ini untuk main Mobile Legends dia bisa sampai grafik ultra. Refresh rate-nya tinggi di 60 Hz ya, atau 60 fps.
Karena ini nggak bisa sampai 90 Hz jadi ultra, refresh ultranya nggak ada di sini. Tapi ini udah cukup banget. Saya sih menyarankan kalian pakai grafik tinggi aja atau bahkan di rendah. Kenapa? Supaya bisa main jauh lebih lama, di battle-nya nanti lebih nyaman, karena kan nggak melulu tentang speknya aja, tapi ngaruh juga ke jaringan, supaya enteng ngeload gambar atau ngeload efek animasinya. Jadi saya sarankan di ya yang nyaman-nyaman aja lah. Kecuali kalau kalian emang pengen dimentokin juga bisa pakai kipas nih. Informasi aja, HP ini buat main game nggak terlalu cepat panas kalau dibandingkan dengan Xperia 1, Xperia 5 ya. Kalau dengan Pixel 4 XL tuh mirip-mirip. Ini performanya mirip-mirip nih buat main Mobile Legends. Dan untuk game lain saya kira nggak terlalu beda jauh ya. Kayak misalnya PUBG, terus Free Fire, Genshin Impact, saya rasa ya kalau settingannya optimal bisa dimainin dengan nyaman. Itu untuk performa gamingnya ya. Oke, kayaknya mungkin itu dulu ya untuk informasi singkatnya. Sejauh saya pakai sampai hari ini, saya belum menemukan kendala berarti. Dan saya rasa kalau kalian pengen beli nih HP-HP X flagship yang tidak bingung tentang sinyal ya, yang kalian tidak perlu khawatir lagi tentang sinyal. Saya udah taruh linknya beberapa toko yang saya rekomendasikan. Ini saya hanya mengelompokkan berdasarkan pencarian saya ya. Kalian tetap harus ngechat sellernya lagi, cermati deskripsi produknya, tanyakan garansi kayak gitu. Ini saya udah kelompokkan beberapa unit ya, kayak S10e, S10, Mi 11 Lite ya, meskipun nggak semuanya flagship, tapi menurut saya HP ini yang saya udah kelompokkan cukup worth it ya, dibandingkan kalian membeli HP yang non resmi kalau kalian masih bermasalah dengan sinyal nih. Misalnya kalian mau pakai Xiaomi nih, Poco X3 Pro 8, ini kan udah pakai Snapdragon 865. Ini secondnya juga udah di angka 3 jutaan, atau kalau mau budgetnya lebih murah lagi ada Samsung S9, ini resmi Sen. Cuman saya sarankan kalian tetap harus pertanyakan garansi, kemulusan barangnya, unitnya dicek ya. Jangan sampai gegabah, unboxingnya selalu di video sampai benar-benar menyala, dioperasikan, dites semua hardware-nya, video jangan dijeda, supaya kalau kalian nanti klaim garansi itu jauh lebih mudah. Ada unit lainnya juga di sini S10 Sen ya, harganya itu sangat-sangat bervariasi ya, ada yang 3,5 juta sampai 4-5 jutaan lah. Semoga video ini tetap bermanfaat, semoga informasinya juga bisa membantu teman-teman yang sedang mencari HP X flagship tapi terkendala nih dengan budget dan takut tentang isu IMEI. Kalian bisa pilih alternatif di sini. Ada Samsung A52 juga, terus ada Mi 11 Lite juga yang harganya ini di sekitar 2,8 sampai 3,6 jutaan lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini tetap bermanfaat. Nanti saya akan bikin video khusus untuk tes kamera dan yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.